Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk pertemuan daring pada hari ini, Pak Darto akan menyampaikan materi pada bab 3, yaitu keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi sosial budaya Indonesia dan ASEAN. Dan subtema yang keempat atau yang D itu adalah pendistribusian kembali redistribusi pendapatan nasional. Jadi pendistribusian kembali atau yang disebut dengan redistribusi. Sebelum materi ini saya lanjutkan, pada layar video ini ada tampilan gambar 1 dan gambar 2. Untuk gambar 1 itu merupakan pasar modern atau pasar swalayan, dan gambar 2 itu merupakan gambaran rumah seorang penduduk yang miskin. Jadi di sini terdapat dua gambar yang membedakan, yaitu yang satu adalah merupakan pasar tradisional atau pasar modern, yang kedua adalah perumahan masyarakat miskin. Jadi di sini terdapat dua ketimpangan atau dua perbedaan yang sangat mencolok atau yang sangat jauh berbeda, yang mana pasar modern menggambarkan banyaknya kehidupan kelas menengah ke atas, dan untuk gambar yang kedua merupakan gambaran kehidupan masyarakat kelas ekonomi bawah, yaitu masyarakat miskin. Jadi di sini maka perlu adanya pendistribusian kembali pendapatan nasional. Kita lanjutkan. Pendapatan nasional, rasio Gini dan redistribusi pendapatan. Pendapatan nasional adalah total nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam periode tertentu yang dihitung berdasarkan nilai pasar. Jadi di sini adalah yang disebut dengan pendapatan nasional. Jadi sesuai dengan materinya, pendapatan nasional gambarnya di situ adalah merupakan pusat perekonomian masyarakat di Jogja, yaitu Malioboro. Di sini adalah pusat pendapatan masyarakat Provinsi Yogyakarta. Jadi itu merupakan salah satu pendapatan nasional, pusat pendapatan nasional. Kemudian yang kedua adalah rasio Gini. Rasio Gini ini merupakan ukuran ketimpangan agregat dan dapat memiliki nilai berapapun, berkisar antara 0, kemerataan sempurna, dan hingga 1 atau ketimpangan sempurna. Jadi di sini situ ada gambar horizontal, itu menunjukkan presentasi penerima pendapatan, dan garis yang vertikal itu merupakan persentase pendapatan. Jadi di sini untuk garis diagonal itu dari 0 sampai ke ujung atas sebelah kanan itu merupakan garis pemerataan atau garis normal. Jadi di sini merupakan kurva Lorenz, yang mana persentase penerimaan pendapatan ini ditunjukkan dengan garis lengkung A, B, C, D, E, F, G, H, dan I. Jadi di sini masih adanya kurang dari garis pemerataan. Jadi di sini yang disebut dengan rasio Gini, yaitu ketimpangan ukuran, ya.
Selanjutnya adalah pengertian dari redistribusi. Redistribusi itu adalah sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Ini. Jadi itu adalah redistribusi. Jadi sesuai dengan dari asal tata bahasanya, dari segi etimologinya, bahwa redistribusi, re itu adalah kembali, kemudian distribusi adalah penyaluran. Jadi di sini adalah penyaluran kembali pendapatan dari masyarakat ke masyarakat kaya ke masyarakat miskin. Misalnya di situ ada gambar yaitu parkir motor. Di situ menunjukkan parkir motor dan tarif parkir motor dan parkir mobil, ya. Jadi di sini ditentukan berdasarkan aturan pemerintah. Jadi di situ adalah salah satu contohnya. Kemudian untuk berikutnya, sebelum saya lanjutkan, di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Untuk soal yang pertama, jelaskan pengertian dari redistribusi. Ini. Jadi kalau kalian tadi sudah menyimak video yang Pak Darto sajikan, untuk soal yang pertama atau soal nomor 1, jelaskan pengertian dari redistribusi. Jadi anak-anak bisa mencari dulu soalnya untuk di tengah video ini. Jadi anak-anak harus melihat video ini sampai tuntas dan urut, karena soal akan saya sampaikan dalam pemutaran video ini, tidak hanya di belakang saja, tapi di tengah akan saya sampaikan soalnya. Dan jangan lupa untuk anak-anak yang belum subscribe channel Pak Darto, silahkan di subscribe dulu, bisa di like dan komen. Jangan lupa dipukul tanda loncengnya, biar nanti kalau ada soal daring yang sudah saya Pak Darto buat, bisa ada pemberitahuan untuk anak-anakku semua. Berikutnya, redistribusi pendapatan berbentuk. Redistribusi pendapatan berbentuk itu terdiri dari dua, yaitu redistribusi vertikal. Redistribusi vertikal itu menunjukkan langsung pada transfer uang dari orang kaya ke orang miskin. Jadi di sini adalah secara vertikal, secara langsung dari orang yang kaya dan ditransfer pada orang yang miskin. Ini yang disebut dengan redistribusi vertikal. Kemudian yang kedua itu adalah redistribusi horizontal. Redistribusi horizontal ini merupakan transfer uang antara kelompok satu ke kelompok yang lain. Jadi di sini pendistribusian pendapatan itu melalui kelompok, jadi melalui lembaga ini. Jadi kelompok satu ke kelompok yang lain, bisa dari kelompok orang yang tua menuju ke orang kepada orang yang lebih muda, bisa kelompok laki-laki pada ke kelompok perempuan. Ini adalah salah satu contohnya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi berikutnya. Ada beberapa cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional, yaitu yang pertama adalah pembayaran langsung serta penyediaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua, pemberdayaan masyarakat, sudah pasti itu. Kemudian yang ketiga, pengembangan usaha atau industri kecil seperti industri rumah tangga. Kemudian yang keempat adalah penerapan pajak penghasilan progresif. Ini adalah cara untuk mendistribusikan pendapatan nasional. Kemudian
Berikutnya adalah program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan Indonesia. Jadi program yang dilakukan oleh pemerintah untuk pendistribusian pendapatan Indonesia adalah pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Ini contohnya adalah pemberian bantuan langsung tunai, kemudian program keluarga harapan, kemudian di sekolah mendapatkan biaya operasional sekolah atau yang disebut dengan BOS dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh program dari pemerintah tentang pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi rakyat bawah. Kemudian yang kedua, ini adalah program kredit lunak dan penjaminan kredit berbasis komunitas. Ini adalah program kredit atau pinjaman lunak. Misalnya adalah kalau di Bank BRI ada yang namanya KUR, kredit usaha rakyat. Itu adalah salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga, pengembangan usaha dan industri kecil. Seperti yang tadi saya bilang atau Pak Dr. sampaikan bahwa pengembangan usaha dan industri kecil adalah pemberdayaan usaha kecil menengah atau yang disebut dengan UMKM atau UKM. Ya, kalau UMKM itu usaha masyarakat kecil menengah, kalau UKM adalah usaha kecil menengah. Pada intinya adalah sama gitu. Kemudian berikutnya adalah yang keempat, pemerintah bekerja sama dengan swasta lokal maupun asing untuk menjalankan program corporate, yaitu Social Responsibility atau CSR. Ini adalah kerjasama dengan pihak asing maupun pihak swasta Indonesia. Kemudian yang kelima adalah pemerintah konsisten dalam mewujudkan kebijakan penegak hukum dan keadilan ekonomi. Ini adalah program pemerintah atau program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan Indonesia. Kemudian berikutnya adalah beberapa alternatif praktik redistribusi pendapatan Indonesia. Yang pertama adalah pemberian subsidi. Subsidi merupakan pemberian bantuan secara tunai maupun non-tunai, berupa potongan harga maupun tambahan modal kepada pelaku produksi. Misalnya atau contohnya adalah subsidi UMKM, kemudian subsidi pupuk bagi para petani dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah pengenaan pajak. Pengenaan pajak ini merupakan cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan. Ini adalah salah satu cara beberapa alternatif redistribusi pendapatan Indonesia. Kemudian soal berikutnya, ini dicatat ya Nana. Untuk soal yang kedua perlu dicatat ya. Sebutkan 4 program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan di Indonesia. Ya, saya ulang sekali lagi untuk soal nomor 2. Sebutkan 4 program redistribusi untuk pemerataan distribusi pendapatan Indonesia. Nih. Kemudian untuk soal nomor 3, mengapa pembangunan yang berasal dari dana pajak harus dilakukan secara merata? Ini adalah soal nomor 3. Ya, soal nomor 3. Kemudian yang berikutnya soal nomor 4 adalah apa hubungan antara penegak hukum dan keadilan ekonomi dengan keberhasilan redistribusi pendapatan? Sekali lagi soal nomor 4, apa hubungan antara penegak hukum dan keadilan ekonomi dengan keberhasilan redistribusi pendapatan? Jadi itu soal yang harus anak-anakku kerjakan. Ada 4 soal. Kembali lagi, alternatif praktik redistribusi pendapatan Indonesia
Yang kedua adalah pengenaan pajak. Pengenaan pajak merupakan cara lain yang digunakan pemerintah untuk mendistribusikan pendapatan. Misalnya adalah pajak kendaraan, pajak bumi dan bangunan atau yang disebut dengan PBB, kemudian pajak penghasilan atau PPh. Jadi penggunaan pajak ini harus transparan, jadi harus diratakan di seluruh wilayah, karena semua rakyat Indonesia adalah membayar pajak. Jadi pajak itu adalah bentuk pengembalian redistribusi pendapatan nasional. Jadi digunakan untuk pembangunan sarana transportasi, kemudian infrastruktur, pusat layanan publik atau pusat layanan masyarakat dan lain-lain. Di situ adalah bentuk praktek redistribusi pendapatan Indonesia kembali ke masyarakat. Kemudian sebelum Pak Darto akhiri video ini, ada sedikit renungan kebaikan buat kita semua. Semoga kita selalu istiqomah dalam melakukan kebaikan. Amin. Ya, kita dengarkan dulu videonya. Tujuh kalimat yang disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama adalah kalimat Bismillah yang diucapkan pada tiap-tiap hendak melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua adalah kalimat Alhamdulillah yang diucapkan pada tiap-tiap selesai melakukan sesuatu. Ketiga adalah kalimat Astagfirullah yang diucapkan jika lidah terselip perkataan yang tidak patut. Keempat adalah kalimat Insya Allah yang diucapkan jika merencanakan untuk berbuat sesuatu. Yang kelima adalah kalimat La haula wala quwata illa billah yang diucapkan jika menghadapi sesuatu yang tidak disukai maupun tidak diinginkan. Keenam adalah kalimat Innalillahi wa inna ilaihi raji'un yang diucapkan jika menghadapi dan menerima musibah baik musibah kecil maupun musibah yang besar. Dan yang ketujuh adalah kalimat La ilaha illallah yang diucapkan sepanjang siang dan malam hingga terpisahkan dari kita. Semoga catatan singkat ini bisa menjadi pembelajaran buat kita bersama dan buat anak-anak. Jadi itu sedikit renungan, semoga kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Oke, sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat mengerjakan dan jangan lupa tetap semangat belajar untuk meraih masa depan. Jangan jaga kesehatan dan jangan lupa sholat dan berdoa. Saya akhiri sampai di sini pada materi pembelajaran daring IPS kelas 8. Kurang dan lebihnya Pak Darto mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.